Masa sih orang sekelas presiden pakai ijazah palsu, ini di luar logika ya. Nah ini nih yang menjadi persoalan bagi pembela Bapak Jokowi guys. Dan akhirnya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianifar, dan juga Rizal Fadila, termasuk juga rekan-rekannya, termasuk juga Egy Sujana ya, sudah mulai panik ya teman-teman, karena ini sudah keterlaluan, sudah sampai kepada level yang sudah tidak dapat dikompromi oleh Bapak. Tanggapan Ijazah. ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi Peneliti Pak. Laporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian, Nice. kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Mantap. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Ini baru nih, bukan hal yang mudah. bukan seperti apa yang ditujukan sama 4 orang ini guys. Bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu loh. Buat apa coba? Sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga, dan di terminologi asli, palsu. Itu sama dengan terminologi Kurang kerjaan banget sih Roy Suryo ini. fake document, real document atau original document, originating itu ada pada terminologi ilmiah. Kok tiba-tiba mau ditarik ke hukum? Harusnya ilmiah ini diselesaikan. Panik ini ya, panik ini ya. Ilmiah enggak, ini baru kemudian setelah itu tarik lagi ke sana. Tapi artinya nggak apa-apa, oke aja, diadu aja, ya gitu. Tapi makanya saya bilang, kalau belum tujuannya sudah mau mengkriminalisasi, tujuannya mempidanakan, ya maka ya lucu banget gitu. Apalagi Pak Jokowi itu lapor ya kemarin pada tanggal 30 April itu tepat pada saat 17 tahun peringatan kebebasan informasi publik. Karena Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 itu disahkan tanggal 30 April. Iya. Pas itu ya? Pas banget 30 April tahun 2008. Mulai berlaku 30 April. Saya enak garapmu Roy Suryo. Waktu itu saya nggak ngerti ya, belum ngecek. Yang jelas kemarin hari Rabu itu memang dipilih oleh Pak Jokowi, yang sukanya Rabu. Sebenarnya kita ingin sederhana kok, yaitu Riza Fadila juga tunjukkan saja sudah mulai pengadilan tadinya mah case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa. Tunjukkan saya ke publik. Ini loh ijazah asli saya. Nggak bener yang beredar fotokopian itu. Atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan. Selesai. Sederhana. Tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Rizal Fadila. Presiden Jokowi ini bikin susah rakyat. Susah rakyat, bikin acara sendiri enggak. Bukan presiden memikirkan rakyat, rakyat terpaksa memikirkan presidennya, gitu. Termasuk ijazahnya. Somplak ini, somplak ini. Gitu ya. Nah, yang kedua soal tadi ya, jadi ada temuan baru ya, ini juga mungkin blessing in disguise ya. Awalnya itu kita ribut soal fotokopian ijazah Jokowi UGM itu hanya fotonya saja yang kita masalahkan. Buat apa gitu Ini foto saja. Ini foto Mulyono. Gitu. Hari Mulyono bukan foto Jokowi.
Semua orang sudah melihat begitu, Belum makanya menjadi penasaran. tahu Mana aslinya? permainan Jokowi. Lagi-lagi Roy Suryo membuat sebuah pernyataan yang tidak masuk akal, teman-teman. Dia mengatakan bahwa yang menjadi penyebab utama dari kegaduhan ini adalah Pak Jokowi. Loh, kok bisa Pak Jokowi? Bukannya Anda beserta kelompok Anda, Rizal Fadila, Egy Sujana, Rismon, Tifa, Kurnia, dan lain sebagainya yang selama ini menyerang keluarga Pak Jokowi, memfitnah dan menyebarkan tuduhan liar kepada keluarga Pak Jokowi. Bukankah itu kerjaan Anda? Lantas kenapa sekarang Anda menuduh Pak Jokowi sebagai penyebab utama kegaduhan? Ya, walaupun itu dia kutip dari ucapan Prof. Hamid Awaludin yang mengatakan bahwa ya kenapa Pak Jokowi tidak membuka saja ijazahnya biar kegaduhan ini tidak terjadi. Nah, Seenaknya aja. nggak ngerti nih logikanya seperti apa, teman-teman. Tapi untuk lebih jelasnya, kita simak dulu videonya ya. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah, gimana menurut kalian, teman-teman? Gimana menurut kalian setelah mendengar penjelasan dari Roy Suryo? Coba kalian komen di bawah ya. Ya harusnya Roy Suryo dan kawan-kawan, Zapadila, Egy Sujana, Kurnia dan juga Dr. Tifa, Rismon gitu guys. Yang bikin kegaduhan ini adalah mereka sendiri. Bapak Jokowi itu sedang mempertahankan keharmonisan keluarga gitu kan, kenyamanan dalam berkeluarga gitu. Sedang sibuknya memikirkan bangsa, menyatukan elit-elit Indonesia ini, bangsa ini untuk menghadapi tantangan global gitu kan. Tapi mereka inilah yang bikin Indonesia nggak maju-maju, dikit-dikit demo, nggak selesai di ijazah palsu, pemakzulan Jokowi, ijazah palsu, lagi cari-cari perkara lain. Emang segampang itu Bapak Jokowi mau kasih, kalau diminta ijazah langsung dikasih ini loh, ini bukan, belum tahu lah Bapak Jokowi permainan caturnya gimana gitu guys. Apalah lagi buat mereka-mereka ini yang suka bikin gaduhan, bikin dikit demo, bikin acara di publik, bikin demo, kan susah gitu guys. Susah sekali diatur orang-orang ini. Jadi kebanyakan bagi orang-orang yang mengerti gitu kondisi saat ini, mereka akan diam-diam aja kan. Karena memang sudah Bapak Jokowi sudah diakui sebagai presiden. Ini yang dipermasalahkan ijazah SD, SMP, sekolah menengah atas dan juga perguruan tingginya, ini nggak masuk akal sekali sih. Buat apa? Bahkan orang-orang luar sana juga bilang, elit-elit di bangsa ini juga bilang, lebih baik teliti yang lain aja lah gitu kan. Konyol sekali ini, kok ijazah Pak Jokowi diteliti. Pak Jokowi juga bilang tegas, ini kan bukan objek penelitian, ngapain. Nah sekarang Bapak Jokowi ambil langkah hukum, mereka sudah mulai ketar-ketir, kepanasan. Ya teman-teman, silahkan simak aja keberlanjutan dari kasus ini, kita kawal bersama, semoga ini cepat selesai ya.